Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Gadget. Dimana lagi kalau bukan di Yamaha TV. Kali ini gue mau sedikit menjelaskan banyak hal ya. Diantaranya adalah kenapa sih overhaul CVT itu perlu dalam servis. Kemudian ada lagi nih, gue juga mau ngebahas tentang kuras tangki ya. So kenapa sih mesti pengurasan tangki itu? Buat apa? Ngapain? Biar apa? Kemudian selain itu juga gue bakalan ngejelasin tentang throttle body ya. Apa sih sebenarnya manfaat dari throttle body itu? Kemudian yang terakhir itu adalah injector cleaner teman-teman. Jadi apa sih manfaatnya injector cleaner itu? Kemudian apa itu injector cleaner? Terus why you need to clean your injector motorcycle gitu ya. Dan semua itu bakalan gue bahas secara rinci dengan kemampuan gue menyampaikan ya. Dan tentunya gue juga bakalan banyak belajar, dan gue bakalan sampaikan semua penjelasan itu berdasarkan teori serta fakta di lapangan, dan tentunya gue bernarasumberkan mereka-mereka yang ahli di bidangnya ya. Dan sebelumnya juga gue tadi udah diskusi sama orang-orang mekanik, orang-orang bengkel juga, dan intinya apa sih gitu. Dan gue rasa teman-teman semuanya, khususnya Yamaha people dimanapun kalian berada, perlu mengetahui tentang apa sih manfaat dan kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu, dan apa ini, apa itu. Dan mari kita bahas satu persatu. Oke? So jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis, karena penjelasan satu demi satunya gue bakalan uraikan buat kalian semua. Oke, kita langsung aja. Throttle body itu teman-teman merupakan bagian daripada sistem air intake yang berfungsi untuk mengontrol asupan udara dari filter udara menuju ruang bakar. Seperti apa itu bentuknya throttle body? Itu seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Oke, jadi sebenarnya ini tadi gue pinjem dulu ya dari anak-anak mekanik ya, anak-anak bengkel juga di bengkel resmi Yamaha Jakarta Motor Cimalaka. Throttle body untuk X-Ride ya. Nah, jadi kalian kalau bisa perhatikan ini, jadi throttle body ini injektornya. Ya, ini injektornya, ini injeksi. Salah satu sistem part yang menggantikan karbu ya kalau di motor-motor yang non injection. Nah, untuk sistem injeksi ini dia pakai throttle body teman-teman. Jadi throttle body ini kalau lo perhatikan di sini ada ruang. Nah, ini bolong kan. Nah, jadi ini tuh, jadi udara itu masuk ke sini, masuk, kemudian ini manifold ya, ini throttle body segini ke sini. Nah, ini manifold. Nah, ini lihat, ini manifold. Kemudian ini injektornya. Nah, biasanya teman-teman, ketika saringan udara itu udah jarang diservis, jarang dibersihkan, kotoran-kotoran melalui udara itu masuk ke sini teman-teman, dan menghalangi sensor yang membaca asupan udara yang diperlukan ke ruang bakar teman-teman. Akibatnya adalah laju kendaraan jadi kayak lu mau gaspol segimanapun, RPM-nya itu nggak melampaui gitu. Jadi RPM-nya itu tetap berada di, jadi tetap mentok gitu. Palingan ada di 1500. Jadi RPM-nya itu mentok teman-teman. Jadi nggak bisa naik lagi. Nah, itu penyebabnya teman-teman. Nah, sedangkan di mana letak posisi ini?
Ini dia liputannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa jadi ini nih tempat manifolnya. Jadi nanti manifolnya itu nempel di sini dan di dalam ini adalah ruang bakarnya teman-teman. Jadi posisinya itu persis di tengah-tengah antara udara yang masuk terus tersaring melalui saringan udara masuk manifold, kemudian masuk lagi ke ruang bakar teman-teman. Secara simpel teman-teman, manfaat dari membersihkan throttle body ini agar sistem kerja sensor berfungsi secara maksimal teman-teman. Jadi di MAQS ketika part ininya itu bersih, sensornya juga akan bekerja secara maksimal. Jadi MAQS itu adalah wadah dari seluruh fungsi sensor pada motor teman-teman. Nah, jadi sekali lagi buat lu semua, pokoknya yang pengen motornya itu tetap sehat, tetap bisa gaspol. Jadi ini tuh gua kasih tahu adalah salah satu part pada sistem injeksi yang penting teman-teman. Nah, maka dari itu servis semacam mengganti saringan itu bener-bener penting banget. Soalnya kalau saringannya filter udaranya itu kotor, ya udaranya juga ikut kotor. Nah, nanti masuk dah ke sini. Nanti ada hambatan-hambatan lain dan seterusnya. Kita lanjut ke bahasan yang kedua. Ini dia. Nah, teman-teman, jadi untuk overhaul CVT ini atau membongkar CVT itu adalah salah satu bagian daripada servis ringan juga udah ada. Hanya saja pengecekan tersebut harus diikuti dengan penggantian spare part yang dinilai atau direkomendasikan memang sudah harus ganti, atau memang ada beberapa semacam di CVT itu ada plat koplingnya misalkan aus, ada rumah koplingnya gara-gara plat koplingnya jarang dicek dan nggak ketahuan plat koplingnya itu udah habis dan udah keras gitu, jadi ngehantam gesekannya itu mengikis rumah koplingnya sehingga rumah koplingnya itu menjadi rusak juga teman-teman. Nah, jadi di antara pengecekan CVT itu banyak juga part-part di dalamnya, ada pen belt juga ya, dan secara pada intinya setiap di pengecekan kita bisa perkirakan apakah rollernya itu masih bagus atau udah jelek juga ya. Nah, jadi kita mulai dari awal dulu. Jadi apa itu CVT? Nah, tapi gara-gara nggak mungkin juga gue bawa ke sini motornya dan gue perlihatkan, jadi kitanya yang mesti ke bengkel teman-teman. Ini dia liputannya. Di bengkel resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor teman-teman, itu beberapa servis, diantaranya ada servis ringan, servis berat, ada tune up keseluruhan, ada banyak lagi itu pilihannya. Namun dari keseluruhan itu, pengecekan CVT itu selalu ada pada setiap pilihan yang Anda inginkan teman-teman, sesuai dengan yang direkomendasikan oleh PT Yamaha Manufacturing setiap 10.000 km. Nah, komponen pada CVT yang perlu dicek itu teman-teman diantaranya ada roller. Tergantung pemakaian ya. Kalau roller ini kadang-kadang kalau misalkan ridernya itu kayak pembalap gitu ya jadi ridernya itu seringkali menggunakan motornya itu di RPM atas gitu. Nah, ini rollernya biasanya lebih cepat aus karena memang di RPM atas itu mengikis roller ya. Nah, jadi biasanya cepet tuh ausnya. Jadi buat kalian yang suka ngebut di jalan itu, yang suka gaspol di jalan itu, jadi sering-seringlah kalian mengecek roller pada sistem CVT teman-teman. Nah, kecuali buat kalian yang biasanya pakai motor itu di RPM bawah, rollernya itu cenderung awet loh. Motor Matic mengaplikasi tipe kopling kering teman-teman. Meski kering, ada part yang memakai pelumas juga, yaitu grease. Pelumas khusus dengan tingkat panas yang lebih tinggi teman-teman. Grease ini ada umur pakainya.
Jika pelumasnya sudah tidak maksimal, maka dipastikan part yang harusnya terlumasi oleh grease akan cepat aus teman-teman. Kemudian ada pertanyaan, jika motor matic mengaplikasi kopling kering, bagaimana grease itu ditempatkan untuk part-part yang harusnya dilumasi? Nah, tentunya ada seal teman-teman di sini. Seal ini berfungsi menjaga agar grease tidak keluar dari part yang harus dilumasi. Nah teman-teman, jadi jika seal bocor maka grease akan merembes pada kopling yang seharusnya kering tersebut teman-teman. Nah ya akibatnya apa? Akibatnya slip teman-teman. Biasanya kalau kalian lagi gaspol nih, kayak yang sebenarnya motor ini tuh digas, cuma kok nggak majunya itu agak kayak kehambat gitu. Nah itu tuh biasanya diakibatkan oleh kebocoran seal teman-teman. Pada overhaul CVT ini, kampas kopling juga perlu dicek teman-teman. Saat overhaul mulai dilakukan pada CVT, kampas kopling ini memang segera terlihat teman-teman ketika pembongkaran sudah terjadi. Kampas kopling ini memiliki dampak terhadap spare part yang lain. Maka dari itu, biasanya kampas kopling ini selalu menjadi perhatian paling awal teman-teman. Ketika kampas kopling ini memang dinilai sudah aus, maka dia akan mengeras teman-teman. Dan secara otomatis dia juga akan mengikis dinding-dinding pada rumah kopling teman-teman. Jadi ketika dinilai sudah harus diganti, maka disarankan untuk menggantinya teman-teman, daripada nanti kerusakannya itu merambat pada rumah koplingnya teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi memang untuk overhaul seperti ini sangat bermanfaat untuk kesehatan motor kita teman-teman, khususnya yang injeksi. Jadi buat teman-teman itu harus benar-benar melakukan servis berkala ya seperti itu, agar ketika ada sedikit part yang harusnya diganti pada saat itu namun tidak diganti, kemudian mempengaruhi part-part yang lainnya. Nah itu yang tidak diinginkan. Maka dari itu pengecekan secara berkala, servis berkala itu benar-benar harus dilakukan teman-teman. Oke, next untuk yang ketiganya gue bakalan jelasin tentang kuras tank. Gak bakalan lama terkait ini karena memang ya kuras tank. Kuras tank buat apa sih kuras tank? Cuma banyak orang yang nggak ngerti juga untuk apa, ngapain, kenapa harus gitu. Oke, dan ini dia penjelasannya teman-teman. Gue juga bakalan langsung ajak lu ke bengkel. Oke, so sebagai pemilik kendaraan roda 2, melakukan servis berkala menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan demi menjaga performa kendaraan agar tetap oke saat ditunggangi. Namun, ada satu bagian yang nampaknya sangat minim perhatian, tapi sebenarnya sangat penting untuk dilakukan. Hal itu adalah menguras tangki bahan bakar teman-teman. Jadi manfaat dari pengurasan bahan bakar ini adalah untuk menghindari adanya gangguan-gangguan akibat tangki BBM yang tidak pernah teman-teman perhatikan. Dan pada akhirnya hal tersebut dapat mengganggu performa dari motor pada saat dikendarai teman-teman. Kemungkinan paling dekatnya itu adalah ketika motornya dikendarai akan terasa gejala tersendat-sendat pada saat motor itu digas. Salah satu pemicu yang dapat membuat motor terasa tersendat-sendat itu adanya gangguan air yang tercampur dengan bensin di dalam tangki BBM teman-teman. Bengkel resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor selalu merekomendasikan hal itu. Meski tidak harus setiap servis dilakukan, minimal dilakukan juga perawatan terhadap tangki bensin teman-teman dengan melakukan carbon cleaner. Cairan carbon cleaner ini tidak hanya pada tangki bensin teman-teman. Hebatnya cairan ini bisa membersihkan karbon-karbon atau sisa-sisa kotoran hingga pada ruang bakar teman-teman. Wah, ini recommended banget nih, wajib pokoknya pakai ini.
itu dia teman-teman untuk kuras tank. Jadi betapa menguras tank itu juga perlu dilakukan secara berkala juga. Karena servis itu lebih ke pengecekan ya. Jadi kita lebih ke perawatan. Jadi servis berkala itu tidak harus karena ada kerusakan, tapi kita cek dulu part-part apa aja yang sekiranya memang oke, tanpa ada keluhan, tanpa ada kendala. Nah, itulah servis berkala yang harus ditempuh dan dilakukan oleh para Yamaha rider teman-teman. Nah, selain daripada itu juga gue bakal manfaat dari kuras tank itu ya seperti tadi yang dijelaskan, bahwa kuras tank itu memang perlu teman-teman, dan perawatan-perawatan kecil gampang dan yang bisa dilakukan sehari-hari di rumah itu ketika kita menggunakan ya, kita jangan jorok lah kalau misalkan beli bensin gitu kan ya, kalau bagus Pertamax gitu kan. Nah, dan intinya sih jangan lupa dicek ya, jangan sampai kita kebobolan ya, soalnya itu kroposnya udah kemana gitu, kita baru tahu wah udah parah. Nah, kita lanjut untuk bagian yang terakhir yang akan gue jelaskan, itu adalah ini dia. Nah, ini namanya injektor tester. Jadi untuk pengecekan kita akan tahu injektornya masih bisa digunakan dengan sempurna atau tidak. Itu dilakukan pengecekan melalui injektor tester ini teman-teman. Pada intinya, setelah diketahui, maka injektor akan dibersihkan jika memang perlu untuk dibersihkan. Apabila diganti, ya kemungkinan juga diganti teman-teman. Namun pada intinya, manfaat injektor cleaner ini adalah agar suplai bahan bakar tersalurkan secara optimal teman-teman. Selain itu juga manfaat yang didapat dari pembersihan injektor. Guna merawat fungsi injektor dari kerusakan, teman-teman bisa gunakan juga injektor cleaner teman-teman. Nah, injektor cleaner ini dia berbentuk cairan teman-teman. Ini dia nih, seperti ini. Pokoknya buat teman-teman gue rekomendasiin juga ini. Hehehe. Nah, itu dia teman-teman. Jadi demikian yang bisa gue sampaikan, yang bisa gue jelaskan kali ini. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa terus belajar, khususnya buat gue ya. Jadi maksudnya gue nya itu yang harusnya perlu banyak belajar lagi. Oke, so apapun yang gue lakukan itu semuanya buat kalian teman-teman dimanapun kalian berada, khususnya Yamaha people. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Satu lagi gue mau informasikan bahwa Yamaha Jaya Perkasa Motor kali ini sedang mengadakan diskon gede-gedean, khususnya buat beberapa stok lama. Unit 2019 kita akan keluarkan dengan harga yang luar biasa fantastis, turun. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin menanyakan banyak hal terkait proses pembelian unit motor Yamaha di Jaya Perkasa Motor, silahkan kalian bisa komen di bawah ini, dan gue bakalan kasih nomor handphone dan kita akan bisa langsung ngobrol di WhatsApp, oke? Untuk lebih detailnya. Dan sekian dulu teman-teman, gue Kejo dari Yamaha TV. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat, jaga terus kesehatan, tetap ceria juga, dan ikuti protokol pemerintah. Salam semakin di depan, Yamaha Gaspol. Oke.